Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya kalian semua? Jadi di sini kami dari Gara Podcast mau nih berbincang-bincang singkat dengan kakak dan bapak-bapak narasumber mengenai peringatan Hari HAM dalam rangka peringatan Hari HAM nih Pak tahun 2022 ini. Nah, sebelum berbincang mengenai topik kita kali ini, bisa nih kita kenalan dulu sama kakak-kakak dan bapak sekalian yang luar biasa ini, narasumber luar biasa ini. Mungkin bisa dimulai dari Kak Adi. Ya, halo, saya Adi Anugrah Pratama. Sehari-hari saya menjadi pengabdi bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Mungkin sebagai perkenalan bisa saja ya. Siap. Dari Kak Adi, jadi Kak Adi itu dari LBH-nya Makassar. Ya, LBH Makassar. Terus lanjut Pak. Ya, saya Herman dari Prodi Hukum Universitas Negeri Makassar. Baik, jadi Pak Herman ini salah satu dosen hukum di Universitas Negeri Makassar. Jadi mungkin kita bisa langsung aja nih mulai bincang-bincang singkat sama Kak Adi dan Pak Herman. Mengenai yang pertama itu, kalau dari Kak Adi nih, menurut kakak itu HAM itu apa sih Kak? Sama dari mana itu HAM menurut kakak pribadi? Oke. Jadi HAM ya, HAM atau dikasih panjang asasi manusia itu ya hak yang melekat pada setiap orang ya. Orang karena dia adalah manusia, mungkin singkatnya gitu. Jadi setiap orang punya hak karena dia adalah manusia. Sederhananya gitu ya, HAM asasi manusia. Nah, kalau mungkin itu dari kakak, Iya. kalau menurut Pak Herman nih, dari mana itu HAM menurut kita Pak? Dalam sih sebenarnya kalau bicara HAM soal hak, karena tentunya hak dalam pengertian HAM itu tidak sama dengan hak dalam pengertian hukum, sangat jauh berbeda. Nah, karena ada konsen asasinya ya, fundamentum di situ. Nah, sehingga kemudian kalau kita bicara tentang HAM, itu adalah hak yang paling fundamental yang dimiliki oleh manusia. Nah, itulah kemudian beberapa hal saya kira kalau kita bicara HAM, istilah derogable yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun itu sangat penting kita pahami, sehingga saya katakan bahwa sangat berbeda hak dalam pengertian hukum dengan hak dalam pengertian hak asasi manusia, karena itu sangat dalam maknanya. Contoh yang paling itu mungkin hak untuk hidup. Kalau kita bicara tentang hak untuk hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun, sehingga kemudian ya, karena kan lagi ramai sekarang tentang RKUHP yang sekarang sudah jadi RKUHP. Artinya negara dalam hal ini ya, bukan dalam tanda kutip sih sebenarnya, memaknai HAM itu hak asasi untuk hidup itu sama dengan memaknai hak dalam pengertian hukum, sehingga bisa dikurangi, tidak lagi menjadi non-derogable sifatnya. Nah, itu yang saya katakan bahwa kalau kita bicara HAM ini kan sebenarnya satu hak yang sangat hakiki. Tidak ada negara sekalipun hak itu pasti ada, karena dia dibawa dari dalam kandungan sampai ke dalam ya sampai di akhir hayatnya itu dibawa. Orang meninggal sekalipun itu masih punya hak, tetapi ya tentu saja hak yang dimiliki oleh ahli warisnya dalam hal ini, karena kan tidak bisa ngapa-ngapain lagi tuan orang meninggal tersebut. Sehingga kalau pertanyaan sederhananya apa itu HAM, hak yang paling mendasar, hakiki
yang berbeda dengan hak dalam pengertian lainnya, misalnya dalam pengertian hukum. Nah, jadi teman-teman tahu nih, jadi kalau dalam hukum itu pengertian hak sama hak asasi manusia itu sedikit berbeda. Jauh berbeda. Berbeda. Jauh berbeda. Nah, kalau melihat dari penjelasannya Kak Adi dan Pak Herman tadi, bagaimana nih sudut pandangnya Kak Adi sebagai aktivis HAM Ya. dalam melihat HAM ini Kak, apakah sudah sesuai menurut Kakak sama dari pandangannya Pak Herman mengenai dari penjelasannya tadi Pak, apakah HAM itu sendiri sudah diimplementasikan dengan baik di Indonesia sendiri? Saya dulu ya. Ya. Dari Nah, kalau melihat kenyataan, ya tentu masih sangat jauh dari harapan. Ya. Dari tahun ke tahun, saya kira soal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia itu masih sangat jauh dari harapan kita semua. Ya. Nah, saya mau kasih konteks yang mungkin yang paling baru mungkin. Di Makassar itu ada sidang pengadilan hak asasi manusia untuk pelanggaran HAM berat Paniai. Nah, divonis 2 hari yang lalu, ternyata terdakwa itu dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim. Tapi faktanya pertimbangan hakim dia bilang bahwa peristiwa Paniai itu memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, tapi terdakwanya yang hanya ada terdakwa tunggal itu dianggap bukan orang yang bertanggung jawab. Nah, di kasus Paniai kan sebenarnya ya di Indonesia kan ada banyak sekali kasus pelanggaran HAM berat. Nah, sangat jarang kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu dibawa ke hadapan pengadilan. Nah, pun ternyata dibawa ke pengadilan, ternyata hasilnya juga itu tidak pernah menjerat pelaku ya, atau orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM itu, termasuk kasus Paniai. Padahal majelis hakimnya itu bilang bahwa ini memenuhi unsur ada pelanggaran HAM berat di situ, tapi terdakwanya bukan orang yang bertanggung jawab. Nah, itu yang menurut saya contoh ya. Nah, yang menarik juga kalau bicara soal apakah memenuhi harapan atau tidak. Nah, contoh-contoh lainnya di setiap aktivitas harian itu ada banyak sekali contoh-contoh pelanggaran-pelanggaran HAM. Contoh umpama ya, kalau kayak mahasiswa demo tiba-tiba dibubarkan, kemudian ada penangkapan secara sewenang-wenang, terus kemudian ada praktik penyiksaan di situ. Itu kan contoh-contoh yang saya sangat relevan. Nah, padahal mahasiswa itu punya hak untuk menyampaikan pendapat. Atau kemudian di konteks penyiksaan tidak boleh seseorang kemudian mendapatkan penyiksaan, dipaksa mengakui sesuatu yang sebenarnya dia tidak lakukan. Contoh lain umpama yang sering kita bisa lihat umpama di konteks umpama kayak di Makassar itu mahasiswa Papua itu sering sekali mereka itu atau sangat sulit mereka itu untuk menyampaikan pendapat. Padahal penyampaian pendapat itu hal yang sangat prinsipil. Setiap orang punya kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi sayangnya sepertinya mahasiswa Papua kesulitan untuk menyampaikan pendapat. Mereka sering mendapatkan pembubaran, sering mendapatkan tindakan kekerasan, dan pelaku-pelakunya itu sampai sekarang tidak pernah tersentuh oleh proses hukum. Iya, ada impunitas orang-orang, ada impunitas, ketiadaan proses mendorong proses hukum untuk mengadili orang-orang atau institusi yang dianggap bertanggung jawab. Karena tidak ada proses hukum, maka peristiwa kekerasan itu terus terjadi karena tidak ada proses penegakan hukum. Saya kira itu itu contoh-contoh yang menurut saya sangat relevan, terutama untuk konteks Makassar, toh? Iya. Mungkin itu dari Ya. Pak Adi ini. Terus lanjut dari Pak Herman tadi Pak mengenai kalau dari Pak Herman kan ini mungkin dosen hukum nih. Jadi
Dari kalau pandangannya Pak Herman mengenai HAM ini dalam hukum, dalam memandang HAM ini bagaimana Pak? Ya, gini, saya katakan tadi HAM itu adalah soal fundamentum. Iya. Tanpa hukum sekalipun HAM itu ada. Betul. Sebelum ada negara, HAM itu sudah ada. Walaupun dulu ya kalau kita bicara zaman ke-8, zaman sebelum ada negara, ya berlaku misalnya homo homini lupus, misalnya manusia adalah serigala bagi sesamanya. Tapi tetap yang namanya HAM itu adalah fundamental. Nah, HAM sebagai hak yang fundamental itu kemudian diambil alih oleh hukum, dibunyikan skripta istilahnya. Itulah kemudian yang banyak dikenal tentang hak konstitusional. Iya, konstitusional. Jadi hak asasi yang melekat di manusia ini itu diambil alih oleh negara, dibunyikan di dalam hukum, terutama di dalam undang-undang dasar, di dalam konstitusinya kita, sehingga kemudian disebut dengan hak konstitusional. Nah, contoh ini sebenarnya ada di pasal 28 undang-undang dasar ya, tentang hak asasi manusia. Itulah pengambil alihan negara hak asasi manusia itu dibuatkan dalam nomenklatur hukum positif, sehingga orang lebih kenal kalau masyarakat umum itu kan kenal hak konstitusional warga negara. Nah, satu. Kelanjutan dari itu kemudian secara konseptual HAM itu kemudian mewajibkan Plichten kepada negara, mewajibkan kepada negara terhadap 4 hal. Apa itu? Yang pertama adalah negara itu wajib untuk promosikan HAM. Yang kedua, negara itu wajib untuk to respect, menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, negara itu wajib to protect, melindungi. Nah, ini relevan dengan pertanyaan Anda. Bagaimana dengan kondisi HAM di Indonesia? Lalu kemudian dari 4 kewajiban negara, karena kalau saya itu selalu berpendapat seperti ini, negara itu tidak punya hak, negara itu tidak punya rechten, hak. Yang dimiliki oleh negara adalah Plichten, kewajiban. Yang punya rechten itu, hak itu adalah warga negara. Yang punya kewajiban itu adalah Plichten. Makanya di dalam undang-undang dasarnya kita itu tidak ada bunyi hak bagi negara. Bunyi undang-undang dasar itu adalah bunyinya Plichten kepada stat, kepada negara. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang konsep negara hukum. Negara hukum itu ada 4 pilar. Salah satu pilar kewajiban bagi negara adalah hak asasi manusia. Selain misalnya pembagian kekuasaan, Machtensending istilahnya. Selain ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah harus ada peradilan. Kalau di Indonesia ini kan pakai peradilan tata usaha negara. Tapi bukan itu intinya sebenarnya, bahwa ada 4 kewajiban negara yang saya mengatakan tadi. Dari 4 ini dia berdasarkan pertanyaannya. Siapa namanya? Destri Pak. Berdasarkan pertanyaannya Destri adalah bagaimana kondisinya kita di Indonesia dengan apalagi pernyataan HAM sekarang ya. Nah, tentu sesuai dengan kewajiban secara idealnya, solemnya sebenarnya secara konseptual negara itu tidak 4 kewajiban. Tetapi kalau kita lihat sayingnya, faktanya itu juga masih menjadi pertanyaan besar. Nah, contoh yang paling dekat sebenarnya yang lagi ramai sekarang adalah di rancangan kitab undang-undang hukum pidananya kita yang kemudian sudah disahkan dan menjadi undang-undang KUHP. Salah satu pasal itu menyatakan adanya hukuman mati. Nah, kalau kita baca pasal 28I ayat 1 itu dikatakan hak hidup dan seterusnya itu adalah non-derogable, tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Artinya negara dalam hal ini yang saya katakan tadi itu protek bahwa apa yang dicantumkan dalam pasal 28
8I, hak untuk tidak bisa, hak hidup yang tidak bisa dikurangi, ternyata bertentangan secara diametral dengan kitab undang-undang hukum pidananya kita yang membolehkan hukuman mati tersebut. Apa yang saya mau katakan bahwa negara tidak melakukan kewajibannya untuk memproteksi hak hidup itu. Padahal itu clear, skriptanya tertulis jelas di dalam pasal 28I. Tetapi turunan dari Undang-Undang Dasar itu melalui undang-undang justru bertentangan dengan pengaturan konstitusi Undang-Undang Dasarnya kita. Nah, dari sisi to protect, kewajiban untuk proteksi hak untuk hidup, negara saya anggap dengan aturan hukumnya itu lalai dalam hal ini satu. Nah, bagaimana dengan to respect, penghormatan? Saya kira disebutkan tadi banyak fakta, banyak keadaan, tindakan-tindakan polisionil sifatnya yang kemudian masih berbasis pada security approach. Nah, itu yang sangat kita sayangkan. Kalau kita kaitkan dengan soal to respect, maka negara tidak respect, tidak menghormati hak asasi manusia ini untuk konteks di Indonesia. Bagaimana dengan selain to protect, to respect, to fulfill, pemenuhan? Nah, itu lebih jauh lagi kalau kita bicara to fulfill. Jadi 4 kewajiban negara: to fulfill, to protect, to respect, to promote. Nah, 4 ini kalau kita lihat yang dikatakan oleh Anda tadi bahwa ya kalau apinya di sana, panggangannya di sini, ikannya kapan masak, kan seperti itu. Jauh. Peribahasanya orang bilang apa ya? Jauh api dari panggang sebenarnya, sehingga ikan itu tidak akan pernah masak. Nah, itu adalah keadaan, itu adalah apa yang ada di konteks kita di Indonesia. Sehingga kemudian kalau pertanyaannya adalah bagaimana dengan konteks HAM di Indonesia? Kita masih harus banyak berbenah, terutama negara kita. Seperti yang saya katakan tadi bahwa negara itu punya plicht dan kewajiban. Negara itu tidak punya hak. Yang punya rechten itu hak itu adalah warga negara. Demikian. Masa Mbak Destri ya? Iya Pak. Nah, kalau kan dari penjelasannya Bapak, para narasumber sekalian, kalau menurutnya dari narasumber ini, kayak contohnya kalau menurut saya itu salah satu hukuman sampai contoh hukuman mati kan? Iya, hukuman mati. Kalau menurut Pak itu hukuman mati itu termasuk pelanggaran HAM atau bukan sih Pak? Dari kakak yang sama dari Bapak. Ya, saya secara prinsip sangat menolak hukuman mati. Ya bagi saya ya satu-satunya kekuasaan yang berhak mencabut nyawa seseorang hanya Tuhan. Oke? Ya. Kalau saya secara prinsip ya satu-satunya kekuasaan yang berhak mencabut nyawa seseorang itu Tuhan. Ya, bukan manusia. Atau kalau saya ya urusannya Tuhan. Iya, urusan Tuhan ya mencabut nyawa seseorang. Tapi melalui malaikat. Ya. Nah, kayak termasuk juga kalau saya pinjam istilahnya sastrawan Prancis Albert Camus, dia bilang begini, hukuman mati adalah pembunuhan yang direncanakan. Ya? Karena orang menurut Albert Camus gitu ya, jadi hukuman mati adalah pembunuhan yang direncanakan. Dilegalkan secara hukum. Iya, direncanakan. Orang dihukuman mati kan harus diperiksa dulu di kepolisian, kemudian dihadiri dulu di persidangan, kemudian diketuk oleh hakim menyatakan bersalah, kemudian hukuman mati, terus dieksekusi. Jadi direncanakan. Kalau Albert Camus bilangnya begitu ya. Tapi sekali lagi secara prinsip saya orang yang sangat tidak sepakat dengan dengan hukuman mati. Tapi di dalam praktek di Indonesia hukuman mati itu masih terus berjalan kan. Ada beberapa kasus-kasus yang kemudian ujungnya adalah hukuman mati. Mungkin yang bisa kita ingat memang kayak kasus siapa nih, Freddy Budiman, untuk kasus narkoba atau umpama kasus terorisme. Nah itu yang sebenarnya tapi dari segi hukum ada beberapa
sedikit kekacauan ya, dalam artian bahwa di Undang-Undang Dasar itu bilang soal hak hidup 28 iya kan, Ayat itu satu. ya, hak konstitusional setiap warga negara itu punya hak hidup ya, dan dia itu tidak boleh digangguan, non-derogable right. Nah tapi di beberapa undang-undang ya, di beberapa undang itu masih diatur tentang hukuman mati. Memang di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu mengatur tentang hukuman mati, walaupun ya sekarang belum ada koruptor yang dihukum mati gitu. Justru ya harusnya ya. Banyak koruptor. Iya. Kalau saya sih Iya. ya, koruptor itu bikin banyak susah orang. Iya. Ya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu melegalkan, membolehkan hukuman mati. Ya walaupun ya kalau kita lihat sekarang vonis terhadap koruptor itu kan sudah ringan, kemudian sekarang sering dapat remisi, kemudahan dapat remisi. Terus di Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika juga diatur tentang hukuman mati, termasuk juga di Undang-Undang Terorisme, ya, atau di tindak pidana apa ya, kalau hukumannya extraordinary crime, ya, kejahatan luar biasa. Nah di yang paling sering kita saksikan adalah kasus di narkoba ya, narkoba kemudian terorisme. Itu yang menurut saya kekacauan hukumnya gitu ya. Tapi sekali lagi kalau kita mengacu pada konstitusi sebagai hukum yang tertinggi ya, itu secara eksplisit bilang bahwa ada poin soal hak hidup, ada untuk hidup ya. Tapi ternyata di level undang-undang atau diimplementasi praktek hukuman mati itu masih terus berlangsung ya. Mungkin kalau saya melihatnya ada kekacauan di situ ya, dari segi hukum yang tertulis gitu atau di hukum positif kita. Tapi bagi kami yang kemudian bergelut di isu hak asasi manusia, sekali lagi ya satu-satunya kekuasaan yang berhak mencabut nyawa seseorang itu adalah Tuhan, bukan manusia. Kalau saya begitu, saya nggak tahu kalau Pak dosen. Tapi itu kan pandangannya dari Iya. jadi Kak Adi nih menolak Ya. hukuman mati. Nah, kalau Justru tentu beliau secara lembaga, iya dari bukan lembaga. pribadinya Adi yang katakan. Ya, secara personal Dia sudah sebut tadi saya ini ya, secara konsen di HAM, aktivis HAM. secara personal dan secara institusi kelembagaan gitu. Dan saya pikir hampir semua orang yang kemudian bergelut di isu hak asasi manusia ya pasti kemudian menolak hukuman mati. Dan secara internasional kan hukuman mati itu kan beberapa negara itu sudah tidak mempraktikkan lagi kan hukuman mati. Termasuk Belanda yang jadi rujukan kita kan untuk dari Belanda Belanda yang menjadi rujukan kita bikin hukum ya. Itu juga sebenarnya sudah menghilangkan praktik hukuman mati. Tapi kita sekarang masih melanjutkan itu, ya. Termasuk di KUHP juga ternyata diatur lagi. Gitu. Jadi sebenarnya di situ kekeliruan ya atau kekacauan yang dilakukan oleh negara. Ya saya sih sebenarnya berharap di konteks kayak di kasus bukan kasus sih, di KUHP yang sudah disahkan itu, kalau memang semangatnya adalah memotong kolonialisme hukum Mata rantai. ya, menurut saya poin tentang hukuman mati harusnya sudah tidak termuat lagi dalam KUHP yang baru-baru saja disahkan. Nah itu tadi jawabannya dari Kak Dina. Kalau dari dosen hukum kita nih Pak Herman, gimana nih Pak? Yang menarik tadi itu yang terakhir, Wetboek van Strafrecht istilahnya. Dari kitab undang-undang hukum pidana 1878 di Belanda pada saat itu, yang kemudian diterapkan di Hindia Belanda, Nusantara, Indonesia pada saat ini, hukuman mati itu sudah ada. Tentu rohnya pada saat itu tentu berbeda. Nah, menarik sebenarnya karena kalau kita bicara KUHP, saya sedikit KUHP sebelum menjawab pertanyaan Anda. Di KUHP kita itu yang dirubah adalah pasal. Yang dirubah adalah pasal. Yang kemudian dianggap bahwa ini lihat karya
cipta karsa dan rasa. Masterpiece. Kalau saya mau saya cipta karsa dan rasa orang Indonesia dalam perubahan KUHP. Cilakanya begini. Cilakanya adalah ruh dari KUHP Wetboek van Strafrecht itu tidak dirubah. Pasalnya saja yang berubah. Pasal yang dirubah, aturannya dirubah, seolah-olah bahwa itu adalah karya anak bangsa. Ya, hal yang baru. Tetapi ruh dari Wetboek van Strafrecht ini tidak dirubah. Sama kalau kita bicara KUH Perdata, Ya. Burgerlijk Wetboek. Di Belanda itu tidak dikenal adopsi. Ruhnya itu mengatakan bahwa di Belanda itu ruh BW itu, Burgerlijk Wetboek itu adalah orang Belanda itu sangat individual. Tapi ketika diberlakukan di Indonesia, BW itu mengandung norma adopsi. Kenapa? Karena di Indonesia itu bukan keluarga pun dianggap sebagai anak. Sehingga kalau BW itu di Belanda tidak ada kata adopsi, setelah diterapkan di Indonesia dirubah ada kata adopsi di sini. Nah itu yang saya maksud, bukan hanya perubahan pasal tetapi ruh dari kitab ini harusnya dirubah. Nah kembali ke pertanyaannya, bagaimana kira-kira pertanyaan konkretnya bagaimana? Dari sudut pandang dosen hukum, sebagai dosen hukum mungkin bagaimana itu kita menilai hukuman mati? Ya. Apa Nah, ini saya selalu kembali begini, mati hidupnya seseorang itu semua orang di dunia ini mengatakan non-derogable. Banyak konvensi internasional, banyak ahli sudah disebutkan tadi bahwa hukuman mati itu oleh negara adalah by design. Kalau dari sisi hukum, hukuman mati itu adalah legalitas menghilangkan nyawa seseorang melalui hukum. Nah, itu sebenarnya banyak konsep. Tetapi kemudian banyak alasan sebenarnya di pembuat KUHP-nya kita tetap menentukan hukuman mati. Salah satu alasan mendasarnya adalah sepanjang dilakukan secara hukum, by design oleh hukum. Tetapi kemudian kalau kita lihat fundamentumnya, hak hidup itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun selain oleh ya mungkin karena faktor alami. Saya tidak mau katakan Tuhan atau malaikat karena ini kan bukan perspektif agama sebenarnya. Jadi semua orang sepakati setelah berlakunya homo homini lupus, maka orang secara konsep itu para ahli mengatakan, oh ternyata hak hidup ini tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, non-derogable sifatnya. Sehingga kemudian negara mengambil alih bahwa melindungi hak hidup itu melalui konstitusi. Itu jelas di pasal 28I. Hak hidup itu dan lain sebagainya adalah non-derogable. Tetapi peraturan organik, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar yang bentuknya undang-undang justru bertentangan secara diametral. Secara konsep hukum ini ada pertentangan antara lex superiori, hukum yang lebih tinggi, dengan hukum yang lebih rendah, lex inferiori, untuk soal mati hidupnya seseorang. Sehingga bagi saya hukuman mati itu adalah non-derogable secara konseptual, secara hukum sekalipun itu seperti itu. Kalau kita mengacu mulai dari Plato, Descartes sampai kepada perkembangan hukum, banyak konsep hukum dan sebagian besar konsep hukum itu yang memproteksi hak hidup. Karena pengalaman sejarah sebenarnya, kalau kita berkiblat ke Eropa, zaman gelapnya Eropa, Dark Age-nya Eropa, nyawa manusia itu tidak dihargai betul-betul. Itu menjadi dasar konseptual para ahli, kemudian membuat konsep bahwa hak hidup itu tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Konsep agama juga seperti itu, walaupun saya tidak mau bicara agama karena kalau bicara agama itu urusannya kiai, ustaz apa semua, atau pendeta atau ahli agama. Nah itu referensi secara teori, secara hukum,
hak hidup itu adalah non-derogable sebenarnya. Diambil alih oleh negara, dicantumkan dalam konstitusi. Tapi itu tadi, lagi-lagi kalau kita bicara apalagi penetapan terbaru dari KUHP yang masih tetap menerapkan hukuman mati. Nah, itulah yang Anda sebut tadi soal kekacauan hukum. Nah, secara konsep bertentangan antara induknya dengan, karena kan undang-undang ini kan peraturan pelaksana dari undang-undang dasar. KUHP ini adalah pelaksanaan dari undang-undang dasar. Kalau pasal hukuman mati di undang-undang itu pelaksanaan dari pasal 28I undang-undang dasar. Cuma undang-undang dasar di pasal 28I katakan tidak boleh derogable itu hukuman hak hidup seseorang, tapi di undang-undang yang menjadi pelaksanaannya justru mengatakan hukuman mati boleh. Nah, inilah pertentangan yang secara konseptual dalam hukum ada anomali pemikiran secara hukum. Bukan antinomi, karena di hukum itu dikenal juga antinomi sebenarnya. Dua hal yang bertentangan tetapi saling membutuhkan satu sama lainnya. Satu contoh misalnya, laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan, karena yang melahirkan kehidupan itu adalah antinomi antara perempuan dengan laki-laki. Kalau cuma laki-laki, paling 100 tahun hilang kehidupan di bumi. Tapi kalau ada perempuan, sampai hari ini bumi masih ada. Nah, bukan juga konsep antinomi yang diterapkan di dalam KUHP pidana ini. Kalau saya melihatnya sih antinomi sih sebenarnya. Cuaca lagi terang, tiba-tiba ada kilat, tiba-tiba ada guntur. Ini anomali cuaca kalau di cuaca ya. Sehingga kemudian saya secara konseptual, baik secara hukum, teori yang saya pahami, konsep yang saya pahami, doktrin yang saya pahami, hukuman mati itu non-derogable. Tanpa bermaksud mewakili institusi, karena saya tidak berhak mewakili institusi ini kalau bicara di sini. Saya mewakili kepala saya. Saya merdeka dari sejak dalam pikiran saya. Baik, itu tadi ini jawaban dari Kak Adi sama Pak Herman. Nah, mungkin tadi sudah bahas panjang lebar nih mengenai apa saja itu HAM. Selanjutnya nih, kalau menurut Pak Herman dan Kak Adi nih, apa aja sih kemajuan yang terjadi di satu dekade terakhir tentang HAM ini, Kak? Sama Pak, kemajuan di bidang apa aja nih yang di HAM ini? Saya dulu atau Pak Herman lagi? Mungkin dari Pak Herman. Tadi kan Iya. beliau yang disebut. Nah, sekarang begini. Satu dekade ya. Dia yang juga melanggar HAM saya. Hak berpendapat saya. Nah, saya selalu bilang bahwa kita harus merdeka sejak dalam pikiran. Kalau Albert Camus kan bilang saya ada maka saya berpikir. Cogito ergo sum istilahnya, tapi kan bukan itu ya. Nah, sekarang begini. Pasang surut ya, kalau saya melihatnya pasang surut, maju mundur soal 4 hal kewajiban negara. Saya selalu kembali ke situ, kewajiban negara. Makanya selalu saya bilang negara itu tidak punya hak, rechten dalam istilah hukum. Negara itu selalu punya kewajiban, plichten. Yang punya hak itu, rechten itu adalah warga negara. Nah, ada pasang surut soal HAM di Indonesia. Banyak saya kira sudah dibuat pengadilan HAM, tetapi kemudian sampai sekarang itu tidak jelas nasibnya karena memang undang-undangnya yang bermasalah. KKR ya, itu sudah dibuat sedemikian rupa, itu juga kemudian menimbulkan masalah. Dari sisi hukum, yaitu tadi maju mundur karena kan hukum ini sebenarnya instrumentasi ya, salah satu jembatan untuk 4 tugas negara, kewajiban negara untuk soal HAM, to protect, to fulfill, to respect, apa lagi satu? To promote. Saya selalu lupa, biasanya saya bisanya 3 biasanya, tapi kalau ada teman biasanya 1. Nah, itu kewajiban. Kalau anda pertanyaannya bagaimana 1 dekade ini penegakan HAM, kemajuan HAM di Indonesia, ya pasang surut, maju mundur, dan bahkan mundurnya lebih banyak daripada majunya. Sudah dibuat pengadilan HAM, tetapi kemudian stagnan. Itu kan maju, tetapi maju 1 langkah, tetapi mundur 3 langkah.
tetap ada ada kemajuan, ada pengadilan HAM, ada undang-undang HAM, tetapi undang-undang HAM ini maju, tetapi kemudian prakteknya menjadi mundur sampai 3 langkah, sehingga pasarnya lebih banyak daripada surutnya, atau mundurnya lebih banyak daripada majunya. Tapi saya cuma mengatakan bahwa inilah pasang surut penegakan HAM di Indonesia yang masih sangat, pasangnya lebih banyak daripada surutnya, atau mundurnya lebih banyak daripada majunya. Tapi saya cuma mengatakan bahwa inilah pasang surut penegakan HAM di Indonesia yang masih sangat kembali jauh panggang dari api sebenarnya, Mas Adi. Gitu. Oke, itu tadi jawabannya dari Pak Herman. Kita lanjut lagi nih jawaban dari Kak Adi mengenai kemajuan HAM dalam satu dekade terakhir. Mungkin pertanyaannya bukan soal kemajuan, tapi melihat situasi mungkin ya. Yang seolah-olah kemajuan berarti Destri bilang ada kemajuan, loh. Tapi bagi saya kalau saya mau memotret, ya, apalagi kayak kami ini atau yang sehari-hari memang bergulat pada isu hak asasi manusia, memang ya kalau penilaian kami yang sehari-hari berhadapan dengan banyak praktisi ya, kasus-kasus pelanggaran HAM, memang ya harus diakui bahwa memang ada, ya, saya menyebutnya kemunduran. Ya saya bilangnya kemunduran ya, terutama terutama dua dekade ya, kalau kita lihat dari dua dekade, kalau kita melihat soal instrumen-instrumen HAM itu kan pasca reformasi itu mulai muncul kan, ada undang Banyak. ya, ada undang-undang hak asasi manusia 39 tahun 99, terus ada undang-undang pengadilan HAM, ya. Ada pengadilannya, kemudian ada undang-undang KKR walaupun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada ratifikasi Kovenant Internasional tentang Hak Politik, kemudian Kovenant tentang hak ekosoc, kemudian kovenant lain yang bicara tentang hak asasi manusia. Itu dari segi positifnya, hukum positifnya, ada beberapa undang-undang atau ratifikasi. Tapi di level implementasi, ada banyak sekali kemunduran, terutama sebenarnya di isu hak sipil dan politik. Terutama hak sipil dan politik. Contohnya apa? Soal kebebasan orang untuk berpendapat, ya. Contoh yang paling sering jadi contoh adalah soal kriminalisasi aktivis, ya, atau kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan tanahnya atau memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, ya. Itu sering sekali terjadi, atau bahkan mahasiswa pun sering sekali itu sudah sering dikriminalisasi juga kan. Itu yang menurut saya salah satu contoh kemunduran, ya. Padahal kalau bicara soal hak sipil dan politik, kebebasan berpendapat itu hak yang sangat prinsipil, ya, hak sangat prinsipil, orang menyampaikan pendapat hak yang sangat prinsipil. Tapi faktanya ada represi di situ, ada represi di situ. Kelompok-kelompok minoritas seperti kelompok LGBT pun sering sekali itu mendapatkan pelarangan, ya, mereka mengekspresikannya sering mendapatkan pelarangan, persekusi, diskriminasi, itu sering sekali terjadi. Nah, yang menurut saya menjadi satu kenapa juga saya bilang kemunduran. Nah, sekarang praktek-praktek kekerasan itu seolah-olah dilegalkan, dengan membuat peraturannya, gitu, norma hukum. Iya, dibikin norma hukumnya, termasuk juga sebenarnya di KUHP yang disahkan itu kan ada beberapa pasal yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Itu yang menurut saya kenapa kemudian kayak teman-teman itu ngotot untuk menolak RKUHP yang kemarin yang sebelum disahkan, karena salah satu argumentasinya adalah soal hak asasi manusia, terutama di isu kebebasan berserikat dan berpendapat, kebebasan untuk berekspresi, itu yang menurut saya menjadi alasan kuat kenapa kita harus menolak RKUHP. Walaupun sebenarnya pada akhirnya DPR dan pemerintah ngotot untuk mengesahkan itu kan, karena menurut saya itu praktek seolah-olah melegalkan praktek kekerasan atau praktek represi atas hak setiap orang.
Itu yang menurut saya yang sangat mengkhawatirkan. Jadi ya secara umum ya saya bilang bukan kemajuan ya, kemunduran. Dan ke depan kita mungkin bisa kita lihat ke depan kan, ketika KUHP ini betul-betul sudah dimulai diimplementasikan. Ini kan baru sudah disahkan, belum ada nomornya ya, belum diundangkan. Nah, ke depan saya kira ancaman-ancaman yang ada dalam KUHP itu akan kita lihat akan mulai mewujud. Mulai akan mewujud. Saya kasih contoh aja, mungkin saya kasih contoh di konteks para pejuang-pejuang lingkungan hidup. Ya, di Undang-Undang PPH itu bilang bahwa ya setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat tidak boleh dipidana dan dituntut secara perdata. Iya kan? Ada proteksi hukum. Ada proteksinya di situ, atau diberi imunitas ya bagi mereka yang memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat. Lingkungan hidup yang sehat itu bagian dari hak asasi juga. Ya. Tapi prakteknya, kalau di prakteknya ya, kalau kami yang berhadapan di lapangan itu sering sekali itu petani itu kemudian dikriminalisasi, sering sekali itu aktivis lingkungan kemudian dikriminalisasi, bahkan mendapatkan tindakan kekerasan Atas nama modal ya. Ya itu saya kira itu yang jadi kacau. Jadi ya di konteks yang kayak tadi itu berbicara kayak modal, bahwa ya hak asasi manusia itu dikesampingkan. Modal itu lebih penting. Iya, modal lebih penting, hak asasi manusia dikesampingkan. Minggir, maju. Ada tambahan. Iya. Pasal 33 ayat 3 ini kan kandungannya Iya. sebagai ada serta kekayaan. Nah, modal itu lebih dilindungi. Padahal di pasal 33 ayat 2 itu perekonomian disusun. Iya. Untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Di pasal 33 bagaimana perekonomian disusun berdasarkan pasal 33 ayat 3 sumber daya alam. Tetapi kemudian orientasi negara yang berubah. Modal lebih diproteksi daripada hak asasi manusia yang ada di pasal 33 yang ada di alinea keempat, kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyat. Ini kan bertentangan secara antara apa yang diatur dengan apa prakteknya. Ya. Itu sebenarnya yang menjadi masalah di Indonesia. Nah, mungkin itu tadi jawabannya, tanggapan dan jawaban dari Pak Herman dan Kak Adi. Nah, terakhir nih Kak. Kira tadi sudah terakhir. Serius yang terakhir. Jadi ini bagaimana nih closing statementnya dari Kak Adi sama Pak Herman? Saran dan harapannya untuk HAM di Indonesia sendiri ke depannya. Dari mana ini? Terserah Anda ini. Dari Kak Adi tadi Kak Adi. Tentu saya soal hukum, karena hukum itu penting. Hukum itu adalah instrumen yang bukan hanya sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi sarana untuk kesejahteraan. Saya ingat ada beberapa pendapat kalau di dalam hukum itu Van Avoldoren katakan hukum itu menciptakan keamanan dalam rangka kesejahteraan, welfare. Apalagi pilihan negara kita di pasal 1 ayat 3 itu tentang negara hukum, itu pilihannya negara hukum. Negara hukum itu konsep dasarnya adalah welfare state, atau kalau secara teori dikatakan sebagai demokratische Rechtsstaat, negara hukum yang demokratis. Itu pilihan di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar kita. Sehingga kemudian kalau bicara konteks HAM, karena ini sangat penting, diatur di pasal 28 walaupun tidak secara detail, belum detail sama sekali, tetapi itu menjadi harapan. Jangan sampai kewajiban negara untuk 4 hal itu justru bertentangan karena kepentingan yang disebutkan tadi, lebih mementingkan pemilik modal daripada hak asasi yang dimiliki oleh warga negara. Padahal konstitusi ini ada karena warga negara. Negara sudah menyerahkan, masyarakat sudah menyerahkan di pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Untuk apa? Untuk melaksanakan alinea keempat Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan. Itu kemudian dibunyikan di pasal 28, dibunyikan di pasal 33 ayat 3, dibunyikan di pasal 33 ayat 1. Tetapi ya lagi-lagi harapannya adalah berubah deh.
bukan dosa agama sebenarnya, karena saya tidak mau bicara itu. Ini dosa bernegara. Ini fatal kalau apa skriptanya, apa yang tertulis, tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Rejim harus berubah. Fenomena ini sangat, dan ini menyangkut kita semua, soal korupsi yang disebutkan tadi. Saya kira itu penting. Lanjutnya dari Kak Adi nih, closing statementnya gimana? Ya kalau saya sih penting orang sadar akan haknya. Ya, banyak orang sebenarnya kemudian tidak sadar akan haknya. Nah menurut saya kesadaran hak itu menjadi sangat penting. Know your right, tahu apa hakmu gitu. Kalau kamu tahu apa hakmu, ya kamu bisa menuntut hakmu atau setidak-tidaknya hakmu tidak dirampas oleh kekuasaan manapun. Tuh. Kayak orang yang mau digusur, ya dia bisa bertahan dulu. Saya warga negara, ada pemerintah yang punya tanggung jawab ini menyediakan. Ada jaminan konstitusi. Ada jaminan konstitusi. Saya kira itu penting ya, kesadaran hak itu penting. Ya. Nah, bagaimana mendorong kesadaran hak? Nah, saya kira kayak diskusi kayak gini nih sebenarnya menurut saya sangat membantu. Mahasiswa juga harus mulai membantu juga menyebarluaskan virus. Kita harus sadar akan hak kita. Kalau kita sudah sadar, dan kita bisa masa tidaknya mempertahankan hak kita supaya tidak direnggut, diambil, dirampas, atau kalau sudah lebih jauh dari situ ya kita menuntut, ya menuntut hak kita dan menuntut pemenuhan kan. Ada tadi tuh to fill, pemenuhan atau memenuhi gitu kan, memenuhi. Nah, saya kira itu poin penting. Laksanakan kewajibannya, to fulfill, to protect, to respect, to promote. Ya. Nah, saya saya kira itu kalau saya dari saya soal mendorong kesadaran hak. Kalau orang sudah mulai sadar akan haknya, orang kita bisa kemudian paling tidak kalau sudah sadar, ya kita bisa pertahankan hak kita atau jadi maju kita menuntut hak kita kan. Saya kira itu sih kalau saya dari closing statement ya. Nah teman-teman, itu tadi nih closing statement dari para narasumber kita yang luar biasa banget nih. Mungkin bisa kita akhiri di sini. Nah, saya pribadi Kak, mohon maaf apabila memang ada kesalahan kata dalam menyampaikan pertanyaan atau apapun itu. Nah teman-teman, semoga video dari kami ini bisa menjadi tambahan ilmu dan wawasan untuk teman-teman sekalian. Dan karena ini bertepatan dengan hari tanggal 10 Desember, momennya memang hari HAM. Jadi saya ucapkan selamat hari HAM untuk teman-teman sekalian. Selamat hari HAM untuk kita semua. Semoga ilmu yang dibagikan dari para narasumber kita ini tidak berhenti di kita saja nih. Mungkin bisa disebarkan ke teman-temannya, kenalannya, dan yang lainnya. Baik, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.